لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat berkah ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, Sayyidul Ayyami indallahi yaumul Jumu'ah, penghulu dari semua hari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hari Jumat. Di hari ini kita berkumpul, tiada lain tujuan kita imtisalu awamirihi wa jitinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tiada lain tujuan kita, ini merupakan sebagai wujud at-taqarrubu ila Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berkumpul di tempat ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Dalam sebuah riwayat, ulama menyampaikan, "Idza aradallahu fi 'abdihi khairan," ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan terhadap hambanya, hayya asbaban lahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sebabnya sehingga hamba tersebut bisa mendapatkan kebaikan itu. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita mendapatkan pahala hari Jumat, menginginkan kita untuk mendapatkan fadilahnya hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebabnya sehingga kita berkumpul di tempat ini. Wa atlaqa lisanahu bid-du'a, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan lisan kita untuk berdoa. Ketika kita sudah mudah untuk berdoa, maka mudahlah tubuh kita untuk bergerak. Ketika kita sudah berusaha berdoa kepada Allah untuk dihadirkan di tempat ini, maka mudahlah tubuh kita untuk menggerakkan kaki kita ini untuk menuju ke tempat ini, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Zulhijjah merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini Allah mengajarkan kepada kita akan peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh dua nabi dan rasul, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Beliau merupakan seorang nabi yang memiliki pribadi yang luhur, budi pekerti yang mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang mengajarkan kepada kita, tatkala kita ditimpa oleh musibah, ditimpakan kepada kita kesulitan, ketika kita mampu bersabar dan mampu ridho menghadapi ujian dan cobaan oleh Allah, maka disitulah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Allah akan membalas dengan semua kesabaran, keridhaan yang kita lakukan, maka Allah akan balas hal itu dengan penuh kebaikan, dengan penuh pahala kepada kita semua. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Wadkur fil kitab Ibrahim," ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Nabi Ibrahim.
innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim merupakan orang yang siddiq, benar akan janjinya, benar akan ucapannya, benar akan perbuatannya. Wa fil kitab Ismail, ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Nabi Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya Nabi Ismail merupakan orang yang benar akan janjinya. Innahu kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Ismail merupakan seorang rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah was zakat, yang senantiasa memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat, yang senantiasa memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan zakat, bersedekah. Wa kana inda rabbih mardiya. Adanya Nabi Ismail merupakan orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua sosok nabi ini merupakan panutan bagi kita semua. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika pada waktu itu Nabi Ismail alaihissalam beranjak usia, qala, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka. Wahai anakku, aku telah bermimpi Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka apakah pendapatmu wahai anakku? Maka apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah itu, maka niscaya engkau akan mendapatkan diriku sebagai orang yang sabar. Nabi Ibrahim merupakan orang yang membenarkan segala perintah Allah. Begitu pula anaknya, orang yang senantiasa percaya kepada ayahnya dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kecintaannya kepada Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam sedia menyembelih anaknya. Begitu pula Nabi Ismail alaihissalam, karena dia rela, karena dia tunduk dan patuh kepada perintah ayahnya, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia rela mengorbankan jiwa raganya demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu singkat cerita, karena keduanya merupakan orang yang rela menghadapi cobaan Allah, orang yang bersabar menerima apapun kepastian Allah Subhanahu wa taala. Wa nadaina ayya Ibrahim, maka kami panggillah Nabi Ibrahim itu, karena dia rela menerima cobaan dari Allah, dia bersabar akan segala musibah yang ditimpakan kepadanya. Kami panggil Nabi Ibrahim itu, qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi yang diberikan Allah kepadamu. Engkau telah membenarkan bahwasanya Allah telah memerintahkanmu untuk menyembelih anakmu. Inna kadzalika najzil muhsinin, maka kami berikan balasan terbaik bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Kami berikan balasan yang baik untuk dirimu wahai Ibrahim, karena engkau telah rela menerima balasan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah rela dengan lapang dada ini menyembelih anakmu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya wahai Ibrahim, ini merupakan ujian yang nyata untukmu. Allah ingin menguji dirimu. Apakah engkau mampu bersabar menghadapi ujian Allah? Apakah engkau mampu menerima dengan tabah kepastian yang diberikan Allah kepadamu? Alainahu bidabhin azim. Maka pada hari ini aku gantikan anakmu itu yang hendak kau sembelih dengan domba yang sangat besar. Maka itulah yang engkau sembelih. Maka apalah hikmah daripada kejadian ini? Allah ingin memberitahukan kepada kita, wal yatazakkarul mu'minun. Ingatlah wahai orang yang beriman, inna sabara Ibrahim wa Ismail wa taqaddama alaihima wa taqaddimahuma mahabbatallahi wa ta'atullahi ala mahabbatin nafsi wal walad. Sesungguhnya kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya, ia rela mendahulukan cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya kepada anaknya. Kana dzalika kulluhu sababal fida'i wa raf'al bala. Sesungguhnya kesabaran Nabi Ibrahim
kesabaran Nabi Ismail merupakan sebab sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan musibah itu dengan balasan yang terbaik. Dengan kesabaran dan uji, dengan kesabaran dan kepasrahan, keridhaan menghadapi cobaan dari Allah, Rabbul Bala, itulah yang akan mengangkat musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya tidak salah jika Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Muqashafatul Qulub menjelaskan, "Idza aradallahu fi 'amalihi idza aradallahu fi idza aradallahu fi 'abdihi khairan yusib minhu." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan terhadap hambanya, maka pasti Allah akan menguji dirinya. Man arada ayyanala thawabahu wa rahmatahu, maka barang siapa yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah, wa yadkhulu jannatahu, dan barang siapa yang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, falayyana nafsahu min syahawati dunya, maka hendaknya dia mengontrol nafsunya, mengalahkan nafsunya daripada syahwat-syahwat dunianya, wal yasbir ala syada'idiha wa masaribiha, dan hendaknya dia bersabar akan kesulitan hidup di dunia ini, akan segala musibah yang ditimpakan kepadanya. Ketika kita mampu bersabar akan segala ujian dan musibah yang ditimpakan Allah kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar untuk kita dan memberikan rahmatnya, wa yadkhulu jannatahu, dan Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir dari khutbah kami ini, hidup di dunia tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mendapatkan ujian dan musibah, karena ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di dalam syarahnya dikatakan, وَلَنَنْتِحَنَّنَّكُمْ بِأَنْوَاعِل مَصَائِبِ, sungguh pasti kami akan berikan berbagai jenis musibah ujian kepada kalian. Minal ju'i, minal khawfi wal ju'i, daripada ketakutan kalian terhadap musuh-musuh kalian, wal ju'i, daripada rasa kelaparan yang kalian rasakan, liqillatit ta'am, apakah karena sedikitnya makanan yang kalian miliki, wa naqsin minal amwal, Allah menguji kalian dengan kurangnya harta yang kalian miliki, Allah menguji kalian dengan diwafatkannya orang-orang yang kalian cintai. Ketika kalian mampu bersabar menghadapi cobaan itu, fabasyir, maka ketika kalian rela menghadapi ujian itu, maka beritahukanlah kepada orang-orang yang bersabar itu, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang terbaik untuk mereka. Yang mana ke orang-orang yang bersabar itu? Ketika orang itu adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, dia rela dengan ridho mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiris sabirin, beritahukan maka bergembira kepada orang yang bersabar itu, yassarallahu fid dunya wal akhirah, Allah memudahkan kehidupannya di dunia dan Allah akan memudahkan kehidupannya di akhirat. Idza ahabballahu fi 'abdihi khairan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan terhadap hambanya, ibtalahu, maka pasti Allah akan mengujinya. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon kurangnya tolong dimaafkan. Barakallahu li wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.